Beberapa waktu yang lalu kita banyak banget ngebahas soal Shopee nih Jess ya. Karena ada temuan-temuan yang menarik lah, ada Ya, info-info yang menarik. Nah kata kamu sekarang ada lagi nih, sesuatu yang menarik di Shopee nih, apa nih? ya buat teman-teman yang jualan di Shopee, Hmm? teman-teman itu harus sadar ada biaya proses pesanan namanya. Biaya proses pesanan. Ya, ini di luar biaya admin. Kalau kemarin-kemarin kata bikin video kan ada biaya admin, Hmm? itu dari persentase lah. Hmm. Ya, ada yang dari 2,5% sampai 11%. Hmm. Tergantung produknya apa. Hmm. Itu biaya layanan. Hmm. Kalau ini biaya proses pesanan, beda. Beda lagi nih ya. Beda. Nah, kalau ini flat ini mah. Semua produk sama, semua benda sama. Mau yang harganya murah ataupun yang harganya mahal nih. Ya. Jadi sekali ada produk yang terjual, Hmm. itu dipotong 1.250 Rupiah rupiah per pesanan. per pesanan. Per Oke. pesanan. Jadi kalau misalkan ada orang yang beli, misalkan saya jualan kaos, Hmm. terjual satu, ya dipotong 1.250. Kalau ada yang beli lagi, misalkan ada yang beli 10, ya dipotongnya cepet tetap 1.250. Mau satu piece atau mau 10 piece misalkan gitu ya. Ya, mau banyak. Potongannya mah tetap sama gitu ya. Nah, Shopee itu memberlakukan aturan itu. Nah, sehingga teman-teman itu nggak bisa jualan produk yang harganya murah. Apa ya? Di bawah 10.000 lah. Kalau di bawah 10.000 itu langsung kepotong 1.250 langsung gitu. Iya iya iya. Itu Itu- kan tapi Jis kadang-kadang ada Jis yang jualan itu harganya tuh 7.000 gitu. Nah, 8.000. memang aturan baru ini tuh. Oh itu aturan baru. Aturan baru. Ah. Aturan baru kayaknya belum sampai 1 tahun deh. Kayaknya sih di 2025, pertengahan 2025 gitu. Ada aturan ini. Nah, sehingga banyak penjual yang belum menyesuaikan nih Untuk harganya ya. harganya, bener. Masih dia menjual harga murah. Bahkan ada yang menjual kayak contoh misalkan kancing atau apa ya, Ini ikat rambut. ikat rambut yang bahkan misalkan 500 perak gitu. Iya gitu. Apa namanya? Sempat saya tuh ini saudara beli apa jepit rambut gitu harganya cuma 4.000 gitu. Maksudnya kalau saat itu nggak gratis ongkir atau apa 4.000 itu nggak mungkin harganya bisa 4.000 gitu kan. Ya. Ditambah apalagi ini ada potongan yang apa 1.200 itu ya. Ya. Itu kalau yang penjual kayaknya itu untungnya gitu loh. Ya. Nah, kemarin sempat viral tuh ada yang jualan barang harganya tuh berapa ya? Sekitar 8.000 gitu kalau nggak salah. Bukan 8.000, sekitar 2.500 harganya. Nah, dia yang diterima sama dia cuma 800. Karena kepotong biaya admin, biaya apa namanya? Biaya layanan, terus sama biaya ini proses pesanan 1.210 udah kepotong duluan. Katanya saya cuma dapat 800 nih katanya. Nah, itu masalah sendiri. Iya. Nah, jadi triknya kalau teman-teman jualan yang ini, yang harganya murah-murah itu, si Shopee udah memperingatkan. Jual minimum order, jangan jualan satu katanya. Karena itu akan merugikan si konsumennya. Iya kalau Si penjualnya maksudnya. Iya karena kalau satu piece itu kan potongannya tetap 1.200 ya. Ya, Kalau satu piece, tapi kalaupun ada yang belinya itu 100 piece, potongannya tetap segitu gitu ya. ya. Makanya kalau kita harganya murah, terus kan jualnya satuan, wah itu bisa boncos tuh. Bisa boncos. Mungkin si Shopee ini mau menghilangkan barang-barang yang produknya murah, mungkin. Tapi dengan alibi itu, tapi dia dapat untung gitu si Shopee ini. Iya. Si Shopee ini mungkin pandangannya itu ketika produknya sangat murah, belum biaya packingnya, gitu ya. Terus ngirimnya juga, aduh receh barang segini kecil gitu. Iya. Dikirim gitu. Nah, akhirnya adalah biaya ini akhirnya gitu. Nah,
Di Shopee juga ngeluarin fitur ada minimum order, bisa diatur. Misalkan jepit rambut harganya cuma 500 perak tapi minimum ordernya misalkan 100 pieces ada, bisa diatur gitu. Ya ibaratnya kita ya gini lah, kalau kita pakai pola pikir perusahaan kan, perusahaan tuh dapat untungnya kan dari begitu lah, dari administrasi lah ibaratnya gitu ya. Karena dia penyedia layanan jasanya gitu. Ya. Ini kalau ngaturin satu-satu per produk itu kan susah, Jis. Ya. Udah lah pokoknya semua produk biaya layanannya 1.200 gitu. Nah berarti kamu yang itu menyesuaikan nih, yang receh-receh tuh. Nggak susah kalau kamu jualan satuan gitu kan. Ya, sebenarnya bisa pakai persentase. Pakai persentase? Bisa sebenarnya Shopee, kayak biaya layanan lagi. Misalkan dipotong 10% atau berapa persen, bisa. Tapi khusus biaya proses pesanan di flat. Iya kan masalahnya ada yang flatnya itu, Jis. Iya. Ketika dia bikin aturan yang flatnya itu gitu kan, itu kan terdampak tuh buat barang-barang yang murah gitu. Iya terdampak semua, ya. Makanya apa istilahnya ya tadi, dia pengen punya untung lain dengan bikin tadi ya aturan ini karena administrasi lah ya tadi apa namanya. Ya kalau susah nih buat buat menyesuaikan ke yang lain, ya udahlah pokoknya kamu ini fiturnya ada buat yang apa? Minimum ordernya ada, itu pakai gitu. Ya. Ya benar. Jadi Shopee itu semacam kamu jangan jualan yang murah seperti ini. Pakai minimum order dong. Ayo pakai fiturnya. Karena ikan merugikan si penjualnya sendiri gitu. Takutnya capek sendiri gitu. Iya. Nah akhirnya dibuatlah aturan ini gitu. Nah sehingga teman-teman yang mau jualan di Shopee, yang baru mau jualan atau yang baru mulai bisnis online, nah harus minimal sadar lah ada aturan ini, dinaikin harganya 1.250 untuk biaya pemesanan ini. Gitu. Ya itu mah jadi konsekuensi konsekuensi logis lah. Harus dinaikin 1.200 kayak gitu ya. Ya. Dari ini kalau enggak ya harga-harga barang yang tadi yang cuma 5.000 itu tuh kemungkinan untungnya gitu. Iya kemungkinan untungnya. Ya untungnya bahkan modalnya bisa kepotong sama 1.250 ini modalnya. Aduh. Kalau kan kadang tuh orang tuh nggak beli tuh borongan gitu ya masalahnya ya. Makanya itu harus dimasukin tuh ke dalam biaya ke harga maksudnya gitu. Dimasukin ke harga ya. Dimasukin ke harga karena enggak semua orang tuh beli tuh borongan biasanya gitu kan. Ya atau teman-teman bisa nih misalkan harga satuan harganya ini. Harga ini kalau yang murah ada lagi dia harganya borongan. Ada minimum ordernya. Bisa ya fitur itu? Bisa. Gitu? Ada ya? Ada. Bisa dibikin 2 pos berbeda. Misalkan yang satu harga jepit rambut 6.500 misalkan. Harga per pieces. Yang satu lagi misalkan ini cuma 4.000 tapi minimum ordernya misalkan 5 misalkan gitu. Oh pantas saya kadang-kadang suka nemuin yang harganya begitu tuh. Yang ini kok lebih mahal, yang ini kok lebih murah tapi di satu toko yang sama gitu. Bisa jadi kayak gitu. Karena memang yang satu mah ada minimum ordernya cuma diaktifin, yang satu mah enggak buat satuan misalkan gitu. Iya. Pernah tuh nemuin yang kayak gitu tuh. Kemungkinan begitu ya? Kemungkinan sih gitu. Oke. Nah gitu ya teman-teman ya, biar enggak enggak boncos tuh. Ya karena kita susah nih buat ngatur teman-teman yang jualannya apa gitu kan. Ya. Yang harus disiasati adalah ya wayahnya mau nggak mau gitu harganya harus ditambah 1.250 itu. Benar. Atau siasatin dengan pakai minimum order kayak gitu. Minimum order ya. Dan kalau misalkan nih Jis, teman-teman nih Shopee-nya nih udah star nih. Nah terus pengen upgrade Jis. Biar biar banyak orderan lagi gitu. Kalau mau upgrade lagi bisa ke level selanjutnya itu Shopee Mall. Walaupun jualannya receh-receh juga bisa sebenarnya jualan misalkan Shopee Mall yang menjual jepit rambut. Nah, bisa tuh buat teman-teman yang mau jadi Shopee Mall bisa menghubungi Kebun Desain ya. Dalam rangka menyiapkan persyaratannya. Karena Shopee Mall itu yang ribet itu adalah persyaratannya. Yaitu harus ada NIB, harus ada HAKI sertifikat merek. Nah, jadi Kebun Desain bisa membantu dalam
menyiapkan persyaratannya buat teman-teman yang mau jadi Shopee Mall. Yang mau order NIB dan sertifikat merek dan desain-desainnya juga bisa langsung hubungi nomor WA yang tertera di layar atau di deskripsi. Nah kayak gitu ya teman-temannya, gampang tinggal WA aja nomor yang tadi. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.